Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Sari dengan NIM 21000292210. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penanganan keracunan makanan yang terjadi di tempat pengungsian bencana. Nah, video saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bencana. Menurut Journal of Healthy Education, keracunan makanan adalah segala gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi. Makanan terkontaminasi dapat mengandung organisme infeksius berupa bakteri, virus, maupun parasit atau toksin yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Organisme infeksius atau toksin dapat mengontaminasi makanan pada segala titik dari mulai proses, produksi, atau distribusi suatu makanan. Keracunan makanan juga dapat terjadi pada berbagai kondisi, salah satunya dapat terjadi di tempat pengungsian. Berikut kasus keracunan makanan di pengungsian. Keracunan makanan di tempat pengungsian bencana adalah kondisi di mana sejumlah orang yang berada di lokasi pengungsian setelah terjadi bencana mengalami gejala-gejala tidak menyenangkan setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh zat berbahaya. Situasi ini dapat terjadi ketika makanan yang disediakan di tempat pengungsian tidak diolah, tidak disimpan, atau diangkut dengan benar, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi dan keracunan bagi pengungsi. Penyebab keracunan makanan di tempat pengungsian bencana. Yang pertama, penyimpanan yang tidak tepat. Makanan yang disimpan dalam kondisi tidak higienis atau tidak mencukupi suhu bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Yang kedua, kontaminasi silang. Penanganan makanan yang tidak benar bisa menyebabkan kontaminasi silang antara makanan mentah dan matang, menyebabkan penyebaran bakteri dan virus. Yang ketiga, air terkontaminasi. Penggunaan air yang terkontaminasi yang untuk memasak dan mencuci makanan juga bisa menyebabkan keracunan makanan. Faktor risiko keracunan makanan di tempat pengungsian bencana. Yang pertama, kondisi higien yang buruk. Kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai di tempat pengungsian meningkatkan risiko kontaminasi makanan. Akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai seringkali terbatas. Kurangnya sanitasi yang baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit melalui makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Yang kedua, keterbatasan akses ke makanan aman. Dalam situasi darurat, ketersediaan makanan mungkin terbatas dan orang mungkin dipaksa untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sepenuhnya aman. Yang ketiga, kondisi kesehatan yang lemah. Orang yang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah atau kondisi kesehatan lainnya lebih rentan terhadap keracunan makanan. Yang keempat, keterbatasan fasilitas memasak. Keterbatasan fasilitas memasak dan peralatan yang tersedia dapat menyulitkan proses persiapan makanan yang aman. Keracunan makanan juga dapat dialami oleh siapapun, termasuk orang-orang yang tinggal di tempat pengungsian bencana. Yang paling berisiko terdampak oleh keracunan makanan termasuk para pengungsi adalah anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang kondisi kesehatannya yang lemah, kekebalan tubuhnya yang tidak fit, itu bisa terkena penyakit keracunan makanan. Pencegahan keracunan makanan di tempat pengungsian bencana. Yang pertama, kebersihan dan sanitasi. Pastikan area di tempat pengungsian tetap bersih dan terjaga kebersihannya. Fasilitas sanitasi seperti toilet harus dijaga kebersihannya agar tidak mencemari makanan. Yang kedua,
Menyimpan makanan. Pastikan makanan disimpan dalam kondisi yang benar dan terlindung dari kontaminasi. Yang ketiga, pengolahan makanan. Pastikan makanan diolah dengan benar dan dimasak hingga matang untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Yang keempat, penggunaan air aman. Pastikan air yang digunakan untuk memasak dan mencuci tangan adalah air yang aman untuk dikonsumsi. Yang kelima, edukasi masyarakat. Lakukan edukasi kepada pengungsi mengenai praktik kebersihan dan pencegahan keracunan makanan. Penanganan ketika terjadi keracunan makanan. Yang pertama, identifikasi gejala. Identifikasi gejala keracunan makanan pada korban dan segera berikan pertolongan pertama jika diperlukan. Yang kedua, isolasi dan lapor. Pisahkan orang yang terinfeksi dari yang lain untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Laporkan insiden keracunan makanan kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, bantuan medis. Segera cari bantuan medis untuk memberikan perawatan yang tepat kepada korban. Yang keempat, identifikasi sumber kontaminasi. Cari tahu dari mana sumber kontaminasi berasal dan hindari makanan dari sumber tersebut. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Tinjau kembali prosedur pengelolaan makanan di tempat pengungsian dan lakukan perbaikan jika diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.